Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ayol hadirun kaum muslimin, warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Cirebon, yang semoga senantiasa mengharapkan ridho dan ma'unah Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita bersama masih bisa bersilaturahim dalam rangka dakwah Islamiyah, dalam rangka ikut serta memberikan pemahaman-pemahaman tentang ajaran Islam. Mudah-mudahan niat baik kita semua untuk bisa hadir ke tempat ini dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bekal hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Warga binaan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan materi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kajian hari ini, terlebih dahulu perlu saya ingatkan bahwa sampai saat ini Indonesia masih dilanda wabah COVID-19 yang nampaknya sampai dengan hari ini jumlahnya makin banyak, makin hari makin banyak yang terpapar COVID-19. Begitu pula dengan yang meninggal dunia juga demikian, semakin hari semakin bertambah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan kesabaran kepada kita semua atas ujian yang berat ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala segera menghentikan wabah ini normal sedia kala, sehingga bangsa kita kembali normal seperti biasa. Para petani menggarap sawah nikmat seperti biasa. Para pegawai, para pekerja, masyarakat seperti biasa, bebas melakukan apa saja, tidak dibayangi, tidak dihantui oleh bayang-bayang COVID-19. Hadirin kaum muslimin, warga binaan LP Narkotika Cirebon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya dalam rangka menolak penyebaran atau menghentikan penyebaran COVID-19, mari kita bersama biasakan melakukan kehidupan 3M. Yang pertama adalah memakai masker. Jadi kemanapun kita berada, kita jangan lupa menggunakan masker, karena dengan masker itu mudah-mudahan kita tidak akan tertular oleh COVID-19 atau kita tidak menularkan kepada orang lain melalui mulut dan melalui hidung yang kita punya. Yang kedua adalah mencuci tangan. Apabila kita mau melakukan aktivitas apapun, ya, dahulukan dengan mencuci tangan. Apalagi mau makan atau mau tidur.
Dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Apabila kita dalam kerumunan, dalam kegiatan yang melibatkan banyak orang, jangan lupa jaga jarak antara kita dengan yang lainnya, setidaknya 1 meter atau 1,5 meter dengan orang lain. Mudah-mudahan dengan membiasakan melakukan 3M ini, kita semua tidak akan tertular oleh bahaya COVID-19 yang bukan hanya nanti menyerang kita semua dalam keadaan dihinggapi penyakit, tapi juga lebih dari itu mudah-mudahan kita terhindar dari sebuah kematian. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah pengajian warga binaan khusus narkotika yang kami muliakan. Selanjutnya hari ini izinkan saya akan membacakan satu hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dalam mengarungi hidup dan kehidupan di dunia yang fana ini. Ada hadis di dalam sebuah kitab yang bernama Adabun Nabawi. Hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Dia bersabda, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i. Rasulullah SAW bersabda bahwa ada 3 ciri orang munafik. Seseorang disebut munafik apabila 3 ciri itu, 3 karakter itu menempel dalam diri seseorang. Yang ketiga itu adalah, yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara, kadzaba, selalu berbohong. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, akhlafa, selalu menyalahi janjinya, selalu menyulayani janjinya, kata orang Sunda, selalu berkhianat dengan janjinya. Kemudian yang ketiga adalah wa idza tumina. Apabila dia dipercaya, apabila dia mengemban amanah, khona, dia selalu berkhianat. Hadirin warga binaan LP Narkotika yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan sebuah pelajaran kepada kita bahwa apabila kita tidak ingin dicap munafik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hindari 3 karakter itu. Jadi jangan sampai ketiga karakter itu atau salah satu di antara karakter itu menempel dalam diri kita. Kita semua tahu banyak sekali penjelasan yang menyatakan bahwa orang munafik itu kelak ketika mati pada hari kiamat nanti fid-darkil asfal, dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling bawah. Kenapa demikian? Karena betapa besarnya dosa yang dimiliki oleh seorang munafik. Orang munafik itu adalah orang yang senantiasa mempunyai muka 2 atau bermuka 2. Di depan dia mengatakan iya, di belakang dia mengatakan tidak. Di depan dia setuju, di belakang dia tidak setuju. Intinya antara ucapan dengan perilaku, antara ucapan dengan hati senantiasa bertentangan. Itulah munafik. Maka Rasulullah SAW memberikan 3 kriteria itu. Apabila kriteria itu menempel dalam diri kita, maka berarti kita terjangkit penyakit yang namanya munafik itu. Yang ketiga itu adalah yang pertama, kalau kita jelaskan secara terperinci, idza haddatsa kadzaba. Apabila berbicara itu selalu berbohong. Kalau ngomong dia
enak didengar, kalau ngomong dia manis, kalau berbicara dia sambil memikat hati orang lain. Tetapi di balik itu ternyata, di balik apa yang dia omongkan itu menyimpan sebuah kebohongan. Jadi antara yang dia omongkan dengan kenyataan perilakunya sehari-hari itu sangat bertolak belakang. Kemana-mana dia mengumbar omongan, mengumbar kata-kata manis, mengumbar rayuan-rayuan, tetapi dengan maksud-maksud tertentu yang diucapkan seolah-olah iya, padahal itu adalah sebaliknya, adalah berbohong, bertentangan dengan kebenaran apa yang diomongkan. Kemudian yang kedua adalah idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji selalu tidak ditepati. Janji-janji kepada orang lain, janjinya manis, janjinya sangat memikat hati sehingga orang lain jadi percaya. Tetapi di balik itu ternyata mempunyai motif lain, mempunyai tujuan lain. Ya, ketika berhadapan dengan orang-orang yang akan memilih dia, ketika dia berkampanye, dia berbicara meyakinkan, bahkan dia berjanji, kalau aku menjadi seorang anggota dewan, kalau aku terpilih menjadi seorang bupati, kalau aku terpilih menjadi seorang wali kota, kalau aku terpilih menjadi seorang gubernur atau pemimpin-pemimpin lainnya, maka aku berjanji misalnya akan melakukan A, B, C, D dan seterusnya. Tetapi apa yang terjadi ketika dia terpilih menjadi bupati, ketika dia terpilih menjadi anggota DPR, anggota dewan, atau dia terpilih menjadi anggota pejabat-pejabat yang lainnya, ternyata dia lupa dengan janjinya. Itulah yang disebut munafik. Lupa dengan ucapan, lupa dengan janjinya yang pernah dia gembor-gemborkan kepada para pemilihnya atau kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah wa idza tumina khana. Apabila dia diberi amanah, apabila dia dipercaya khana, dia selalu berkhianat. Dia dipercaya menjadi seorang pemimpin, dipercaya menjadi seorang yang dituakan dalam sebuah kelompok, dalam sebuah organisasi. Ternyata ya, kepercayaan yang dia terima dari masyarakat itu diselewengkan, disalahgunakan. Ya. Jadi itulah yang disebut munafik. Dia lupa dengan apa yang dia janjikan saat itu. Jabatannya hanya sebagai kendaraan saja. Jabatannya hanya untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Jabatannya hanya untuk membohongi orang lain. Jabatannya hanya untuk membodohi orang lain. Jabatannya hanya untuk menyakiti orang lain, menyakiti umat, menyakiti rakyatnya. Dia berkhianat, lupa dengan janjinya, lupa dengan apa yang diucapkan, lupa dengan program-program yang dia sampaikan waktu kampanye. Ya. Kemudian dia berkhianat, kemudian dia berbuat sewenang-wenang kepada rakyatnya, padahal janjinya dia akan memakmurkan rakyat, janjinya dia akan mensejahterakan orang yang memilihnya. Ternyata apa yang dia ucapkan, apa yang dia janjikan setelah jadi pejabat, setelah diberi amanah, bertentangan semua dengan kenyataan. Inilah yang disebut dengan munafik. 3 kriteria ini apabila menempel dalam diri kita, maka kita termasuk orang-orang munafik. Apabila berbicara selalu berbohong, apabila berjanji selalu mengingkari, apabila dia dipercaya atau diberi amanah dia khianat. Itulah munafik. Demikian, mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat-sifat orang munafik ini. Kita semua dijauhkan dari sifat-sifat munafik yang 3 hal ini. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.